Ya pemirsa, penurunan tarif impor dari 32% menjadi 19% memang bisa membuka peningkatan peluang ekspor produk Indonesia ke Amerika Serikat. Namun apakah kesepakatan ini memiliki risiko jangka panjang yang tentunya harus dicermati mengingat ada sejumlah persyaratan yang harus dipatuhi oleh Indonesia. Lalu apa sebenarnya untung rugi dari kesepakatan tersebut bagi Indonesia? Dan untuk membahasnya pemirsa sudah bergabung bersama dengan kami ada pengamat ekonomi dari Center of Economic and Law Studies atau Celios, yakni Bima Yudhistira. Selamat siang Mas Bima. Selamat siang. Mas Bima, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Kami ingin tanyakan pendapat dari Mas Bima sendiri ini. Bagaimana melihat kebijakan perdagangan terbaru dengan Amerika Serikat? Apakah sebenarnya negosiasi ini sudah menguntungkan bagi Indonesia? Jawabannya adalah belum ya, belum berpihak sepenuhnya pada kepentingan Indonesia. Kenapa? Karena dari 32% ke 19%, tapi di sisi yang lain produk-produk Amerika Serikat bisa masuk sampai 0%. Ini artinya kan ada hal yang harus kita korbankan. Salah satunya misalnya Amerika itu dalam statementnya Donald Trump tuh jelas bahwa peternak dan petani Amerika akan diuntungkan dari deal dengan Indonesia. Karena kita secara de facto negara nomor 7 tujuan ekspor utama dari produk-produk yang terkait dengan peternakan. Jadi kejunya, susunya, dan produk-produk turunan lainnya. Yang artinya ini kan harus dipastikan bagaimana perlindungan pasar dalam negeri sehingga peternak lokal di Indonesia ini bisa terjaga harganya. Jadi kalau dia dapat 0%, itu banyak peternak bisa gulung tikar di Indonesia. Dan ini akan kontradiksi dengan semangat untuk ketahanan pangan, swasembada pangan, dan juga memberikan lapangan kerja bagi para petani, peternak lokal. Jagung juga sama. Kedelai memang ada ketergantungan pada impor, tapi bukan berarti porsinya bisa kita kurangi dengan adanya impor yang 0% dari Amerika Serikat. Jadi memang dari sisi impor kalau sampai 0%, sepertinya memang belum ada tuh negara lainnya. Salah satunya Vietnam. Vietnam itu selisihnya 1% tarif ekspor ke Amerika lebih mahal daripada Indonesia. Indonesia 19%, Vietnam 20%. Tapi Vietnam itu negosiasi tarifnya dari 46% dan tidak ada klausul bahwa semua produk Amerika itu akan dapat 0% untuk masuk ke Vietnam. Jadi kalau kita bandingkan hanya selisih 1% tapi banyak yang kita korbankan, sebenarnya negosiasi Indonesia dibandingkan dengan Vietnam masih jauh lebih unggul Vietnam. Ya, jadi memang penurunan tarif menjadi 19% ini tidak serta-merta bisa dinikmati oleh Indonesia karena tentunya ya Mas ada sejumlah persyaratan yang diminta oleh Amerika Serikat. Setidaknya ada 4 persyaratan ya Mas, diantaranya ada bebas tarif bagi produk Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia, kewajiban impor pertanian dan energi hingga pembelian pesawat Boeing. Nah, apakah persyaratan ini Mas Bima sebanding dengan angka penurunan tarif yang didapat oleh Indonesia? Ya, ini nggak bisa disamakan begitu. Kenapa? Karena dari sisi tarif, karena tadi selisihnya hanya 1%, belum tentu kita bisa bersaing melawan Vietnam di pasar ekspor untuk pakaian jadi, alas kaki, tekstil dengan sama-sama tujuan ke Amerika Serikat. Itu menjadi salah satu hal yang harus dipikirkan, dampak kepada pengurangan tenaga kerja di Indonesia pasti akan terjadi. Karena sebelumnya juga banyak produsen-produsen dari Indonesia ke Amerika itu menikmati tarif hampir 0%. Yang disebut sebagai GSP, Generalist System of Preference, yang artinya ada fasilitas khusus, itu tarifnya bisa 0%. Nah sekarang jadi 19%, tetap akan ada dampak bagi sektor industri padat karya, meskipun tidak separah tarif sebelumnya 32%. Nah tapi di sisi yang lain, ini menjaga sektor padat karya di industri, tapi di sektor lainnya itu akan digempur produk-produk dari Amerika Serikat. Plus juga memang China terus-menerus melakukan penetrasi ke pasar domestik Indonesia sebagai strategi mereka di tengah perang dagang. Jadi kita dipukul dari dua sisi. Sisi impor produk Amerika dan sisi impor satu lagi dari produk dari Tiongkok atau China. Jadi berapa banyak dampak tenaga kerja karena produsen lokal itu kalah bersaing dari berbagai sektor. Dan juga yang harus dipikirkan pemerintah, berapa sempit ruang APBN.
karena kita harus membeli BBM LPG lebih mahal karena hasil negosiasi dengan Amerika kita perlu membeli itu. Jadi terlepas dari tarif 0%. Nah, jadi ini juga ada konsekuensi kalau beban subsidi energinya semakin membengkak karena harus beli BBM dengan harga yang lebih mahal. Ini kan akhirnya mengurangi juga dari sisi APBN untuk memberikan dorongan pada penciptaan lapangan kerja di dalam negeri. Jadi memang kalau disuruh memilih ya, memang lebih baik cara-cara lain dibandingkan kita menuruti kemauan Donald Trump, karena apapun yang dilakukan Indonesia dalam posisi yang rugi. Kecuali kita bersama dengan negara lain atau pengalihan pasar ke negara lain, itu bisa mengkompensasi dari masalah perang dagang. Jadi mulai menjauhlah dari ketergantungan pada Amerika. Mas Bima, ini Presiden Donald Trump kan sebelumnya juga sempat menyebut bahwa Amerika Serikat kini memiliki akses penuh ya ke pasar Indonesia. Kalau Mas Bima sendiri melihatnya, sebenarnya apa arti dari pernyataan Trump itu? Iya, jadi Trump kalau dilihat dari keterangan lengkapnya, terutama saat dilakukan interview, itu sebenarnya akses yang full ke pasar Indonesia itu salah satunya adalah ingin mengambil konsentrat tembaga. Jadi dari awal memang yang harus ada di meja negosiasi ini persoalan Freeport. Meskipun sekarang ada saham dari milik pemerintah Indonesia di Freeport, tapi Trump itu inginnya agar Indonesia tidak menjalankan hilirisasi dari tembaga. Nah, ini akan kontradiksi dengan upaya kita agar yang keluar tembaga itu bukan konsentrat lagi, tapi sudah dalam bentuk kabel, sudah dalam bentuk produk-produk turunan elektronik, dan juga otomotif, suku cadangnya, itu ke Amerika bentuknya sudah jadi. Tapi kalau statement Trump ini, dia senang sekali karena full akses untuk mendapatkan tembaga dari Indonesia dengan harga yang murah. Nah, ini yang membuat kita juga harus hati-hati karena hilirisasi bisa tidak jalan di sektor tembaga dengan alasan menyenangkan Amerika, menyenangkan Trump, kita ekspor terus konsentrat mentahnya ke Amerika. Nah kalau begitu Mas Bima, antisipasi apa yang kira-kira nih harus pemerintah lakukan ya agar kesepakatan ini tidak merugikan perekonomian Indonesia? Ya, kita harap ini baru gentleman agreement ya kita sebutnya antara Pak Prabowo dengan Donald Trump. Artinya nanti dalam meja yang lebih teknis, regulasi yang lebih teknis, kita harapkan ya jangan 0% juga. Apalagi 0% berlaku untuk hambatan tarif dan hambatan non tarif. Itu saya kira tidak adil dan itu bisa beresiko Indonesia bersiap digugat oleh negara lainnya di WTO, di WTO. Karena punya preferensi khusus pada impor dari Amerika Serikat. Itu punya konsekuensi panjang. Jadi saya harapkan dalam negosiasi yang sifatnya lebih teknis nanti, sebelum menjelang Agustus 2025, ini harus ada tetap perlindungan pasar domestik. Itu menjadi hal yang nomor satu. Dan juga bagaimana caranya mengalihkan dengan diplomasi dagang, diplomasi investasi, mengalihkan ke negara-negara seperti negara BRICS maupun di intra-ASEAN maupun Timur Tengah. Itu tidak ada jalan lain ya, karena ketidakpastian dagang dengan Amerika masih akan terus berlanjut ke depan. Baik. Terima kasih atas pandangannya Mas Bima Yudhistira selaku ekonom dari Selyo sudah bergabung bersama dengan Kabar Siang. Terima kasih.